Contohnya, research question yang ada di bagian dari laporan John dan kawan-kawan. Itu hanya satu poin loh, tapi Anda buat itu hanya satu saja, tapi Anda buat ada poinnya. Satu. Ya, ngapain logikanya? Karena dia hanya satu. Itu sudah berulang kali. Dan seharusnya ya itu melekat gitu. Itu kan kita berpikir gitu, oh ini hanya satu, ya berarti nggak perlu pakai poin gitu. Tapi kalau lebih dari satu, baru buat satu, dua, tiga, empat, nah kan gitu. Ya. Nah, jadi saya ingatkan kembali bahwa yang bagus lah menulis laporannya. Gitu. Jangan hanya asal-asal dituliskan, dipikirkan ini benar apa, ini kesimpulannya akan seperti apa. Jadi memang benar-benar dipikirkan itu isinya apa, dibaca lagi, benar nggak yang dituliskan ini. Memang kayak gitu menulis, gitu. Ya, jadi it's kinda boring tapi ya memang kayak gitu lah menulis. Ya. Jadi di inilah dilatih, ya. Oke. Nah, Cesia, kamu udah stabil. Ini mau jaringanmu udah bisa saya mulai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini kan ada dokumen yang kau kirim kan? Saya udah lihat. Di sini nih kau bikin ada pengujian standar keamanan WASU sebagai indikator, ya kan? Nah, harusnya kan itu hanya membahas memang mengenai rules atau bukan rule di sini ya, tapi standarnya, standar ISO-nya. Jangan digabung dengan uji coba. Paham? Kan itu ada 3 kolom kamu buat kan? Rule atau standar, deskripsi, lalu uji coba. Ini sebenarnya apa? Jangan gado-gado. Kalau ini adalah membahas mengenai standar keamanan yang dipakai oleh WASU berdasarkan ISO 27001, maka yang kau bahas di situ adalah mengenai itu dalam tabel ini. Paham, Ces? Oke, Paham Bu. ya? Iya. Jadi uji coba ini nanti ini pembahasan yang lain lagi. Uji coba ini nanti masuk ke test case-nya kamu. Ngerti? Berarti tabelnya ya, Bu, dipisah. Hmm. Jadi kan Oke, Bu. bahas dulu mengenai apa standar apa eh, standar 27001 A.14.2 totalnya itu tentang apa, ya kan? Baru yang berikut sampai berapa poin ini sekitar berapa poin. Nah, tapi coba cek lagi apakah ISO itu hanya sampai A.14 aja. Ya ISO 27001 ini gitu loh, ya. Nah, atau misalnya WASU itu dia apakah mengcover seluruh standar ISO 27001, ngerti? Supaya kalaupun tidak semua yang diambil, kita bisa bilang bahwa em, sampelnya dari seluruh populasi dari ISO 27001, sampelnya yang kita ambil itu misalnya hanya ada 24. Tapi kan kita harus tahu 24 per berapa, ya kan? 24 dari berapa jumlah keseluruhan datanya? Sampai sini paham, Ces? Paham ya? Oke. Iya, jadi kenapa harus 24? 24 ini angkanya dari mana kita tentukan gitu loh. Ngerti ya? Jadi kalau misalnya kayak teman-temanmu yang lain, mereka bilang kami punya dataset 1.600, kami punya dataset 1.300. Nah, itu mereka bisa jelaskan, mereka cari itu, cari dari berbagai sumber, gitu sih. Nah, kamu juga kan sudah dapat di Wazu, sudah tertentu gitu ya. Nah, tapi Wazu ini mengcover berapa poin dari standar yang ISO 27001 itu. Apakah misalnya ISO 27001 ternyata ada 100, tapi yang kita ambil 24? Nah, gitu loh, ya. Nah, jadi nanti kenapa 24? Itu bisa kita ada argumen gitu. Ya, Ces? Jadi kamu harus cari itu, berapa sebenarnya standar yang dipakai di ISO ini untuk 27001, kemudian kenapa kita ambil 24 gitu. Ya, oke, Ces, bisa? Iya. Nah, sekarang
Ini kan kamu campurkan nih antara tabel deskripsinya dengan uji coba. Iya, Bu. Itu harus dipisah. Nah, ini kan di bawah ini saya lihat sebenarnya ini kamu sudah bikin ada tabel yang lain, ada berisi tujuan, kontrol ISO-nya, lalu skenario pengujian, langkah pengujian, sama data pengujian. Iya, Iya. Nah, sebenarnya uji coba itu tadi yang di kolom terakhir dari yang tabel yang di atas. Nah, itu sebenarnya bagian dari tabel ini. bagian uji coba, Bu. Iya, kan ini kan untuk test case-mu kan? Iya, Bu. Test case-mu ini nanti yang kau pakai. Oh, aku mau menguji kasus ini. Kau lihatlah test case-nya kan? Aku harus ini skenario pengujiannya nanti. Oke. File sistemnya aku biarkan aktif dulu di sistem operasinya, gitu kan? Supaya apa? Nah, itu sebenarnya yang kau detailkan di sini. Lalu ini kurang tabelnya ini. Kalau nggak salah dulu di PA2, I don't know, saya dulu ada ada bikin tabel pengujian, kayaknya kalau nggak salah dulu di PA2, nggak, nanti kamu cek misalnya. Itu tabel yang melihat kondisi ketika dia normal dilakukan, gitu ya, dan ketika dia abnormal. Nah, jadi itu dicatat gitu hasilnya apa, ya. Nah, kalau ini kan nggak ada ya. Apa apa di sini kan tidak ada apa ekspektasi kita, nggak ada kan? Harusnya kan ekspektasinya itu misalnya, oh ternyata ketika eh, yang diharapkan itu adalah ISO 142.5 dia bisa mengidentifikasi bla 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 gitu kan ya. Nah, itu kan sebenarnya kasus normalnya, ya kan? Itu yang ekspektasi kita. Abnormalnya adalah oh dia tidak diidentifikasi gitu kan ya. Nah, jadi nanti mana yang terjadi? Apakah yang terjadi yang normal ini yang kita expect? Apakah yang terjadi yang abnormal ini? Nah, tapi mana yang terjadi ini harus dituangkan di dalam test case-nya atau butir ujinya. Ngerti, Ces? Ngerti Ngerti, ya? Bu. Iya. Nah, di butir uji ini nanti terlihat bahwa apa inisialisasi initial conditionnya. Oh, berarti initial conditionnya adalah si file system FS ini dibiarkan aktif di sistem apa pada sistem dibiarkan aktif pada sistem operasi misalnya. Nah, itu adalah initial conditionnya, gitu, paham? Paham, Bu. Paham ya? Paham. Iya. Nah, kalau kamu punya misalnya ada terkait dengan keamanan, lalu ke keamanan ini misalnya kamu ada pakai evasion teknik, apapun itu, gitu ya. Nah, kamu juga harus jelaskan apa teknik yang kamu pakai untuk mengujinya, gitu loh, ya. Misalnya kamu simulasi simulasi serangan apa gitu kan untuk menguji eh, benar nggak ISO yang ini. Nah, kalau kamu mau pakai satu teknik apa, ya kamu harus jelaskan, oh, aku pakai teknik ini, caranya seperti ini, stepnya, satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Jadi ada teknik, kalau kau pakai teknik-teknik tertentu, kau harus tulis, gitu loh. Paham, Jess? Paham nggak? Ya. Nah, kenapa? Karena eh, untuk melakukan eh, mengujinya itu, kan, kan nggak random, gitu loh. Iya, kau mengujinya itu berdasarkan ada beberapa hal kasus yang kau buat kan? Iya. Nah, jadi itu, Cas, ini nanti harus diperbaiki. Ini sudah oke, sudah mulai terlihatlah gambarannya sekarang, gitu ya, dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi belum terlalu kamu bisa mengelaborasi, gitu ya. Ada masih komponen-komponen lainnya yang masih kurang, gitu. Ya. Lalu kalau memang kamu punya teknik yang kau lakukan, buatkan teknik apa? Nih misalnya menjalankan pemeriksaan file sistem menggunakan Wazo.
Lalu gimana cara kamu mengaktifkan atau melakukan pemeriksaan file sistem menggunakan Wazu? Berarti ada sesuatu yang kamu aktifkan di Wazunya kan ya? Lalu itu apa? Gitu loh, Ces. Gitu loh. Ya. Ya, Nah, Bu. hmm, ya. Lalu kamu bilang mengamati hasil konfigurasi slash TMP. Kamu mengamatinya. Tapi apa sebenarnya yang mau kamu ambil dari hasil pengamatanmu? Ngerti nggak? Ngerti? Ya. Ya, Bu. Nah, oke. Jadi untuk yang di atas pengujiannya itu nanti perlu diperbaiki ya. eh saya masih belum paham mengenai pengujian not applicable itu apa artinya. Kemudian total pengujian teknis yang dianalisis itu artinya apakah ada satu yang tidak dianalisis dan 23 yang dianalisis. Nggak tahu. Ini ada klasifikasi hasil pengujian kau tulis di sini. Ya, itu artinya apa? Saya nggak tahu itu artinya apa. Maybe ini dari ChatGPT, tapi harusnya kamu bisa coba kamu pahami itu apa artinya pengujian not applicable. Kok bisa pengujiannya nggak applicable? Gitu loh. Paham ya? Baik. Lalu apa yang dimaksudkan dengan true positif, false positif, false negatif, true negatif? Kenapa di sini ada true positif 9? Apa yang men-trigger itu? Oke, ya kan? Ya. Lalu kenapa ada false negatif 1? Kok bisa? Lalu kenapa ada true negatif itu yang lebih besar? 13. Nah, ini sesuatu hal yang bisa dianalisis. Artinya, kenapa? Apa apakah memang dampaknya itu baik kalau dia true positif 9, false positifnya 0, false negatifnya 1, true negatifnya 13 gitu loh. Oke. Lalu apa artinya ISO non-compliant dengan ISO compliant? Ya. Nah, ini ada banyak gini, ada banyak sebenarnya yang sudah benar mulai tergambar gitu ya yang kau kerjakan. Sekarang, kau harus mencari benang merahnya dan menghubungkan atau connecting the dot gitu loh. Ya, oke. Supaya nih ya, jalurnya terarah. Lo mau capai tujuan yang mana sih sebenarnya gitu loh. Ya, oke. So, di sini kamu bilang Bansu berhasil mendeteksi 9 pelanggaran ISO dengan benar. Tidak terdapat false positif. Sehingga wajib tidak menghasilkan alarm palsu. Terdapat tuh false negatif. But you don't discuss tentang the rest true negative condition gitu loh. Yang 13 lagi kamu nggak bahas. Gitu. Apa artinya true negative itu? Gitu ya.